Cuma untuk di perut aja sih kendalanya di perut, karena kan wajar udah bapak ya, anak 2 mau anak 3 sekarang. Jadi agak sedikit ngembang perutnya, apalagi istri saya kan lagi hamil. Problem saya sebagai orang yang lagi berusaha diet adalah istri saya yang lagi mau makan, ya mau nggak mau bekasan sisaan dia saya ngelanjutin makan akhirnya karena mubazir kan, atau kadang-kadang dia yang cuma sekedar kepengen doang 1 sendok udah dikasih ke kak, udah nih udah kelar aku makannya, ini saya kan mubazir, akhirnya aku yang lanjutin lagi. Ya gimana mau diet dong, iya kan gitu caranya. Mana kepengenannya malam lagi jam 12, jam 1. Padahal itu yang harus dijaga pola makan itu, termasuk makan malam, dihindari sebaiknya. Biasanya kita apa sih kalau malam itu, apa ada hidangan malam itu apa? Banyak nasi goreng, mie goreng, bakso aci. Iya, dan dia tinggalnya kalau udah suka satu itu terus selama seminggu ke depan. Jadi kalau dia suka satu ini, Itu nggak hamil juga begitu kalau itu mah. ya, jadi kalau dia suka satu makanan, misalnya ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan, tiap hari, tiap malam. Dia suka ngurang-ngurangin sebulan. Oke, sebulan. Selama seminggu ke depan kita harus siap ketoprak tiap malam. Ya, jadi bosan-bosan dah. Tapi kalau istri sendiri Pasti ya orangnya. Bos diam aja bos, ada awan bos. tapi kalau istri sendiri ada ngidam yang aneh nggak sih ini dia kehamilan yang ketiga? Nggak ada, hidupnya pengen dibuat. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia bikin aku ini bilang. Karena tadi sempat saya singgung, sebetulnya kenapa istri saya pengen klinik, karena kan dia perempuan yang perempuan yang memang senang treatment, senang merawat tubuh segala macam, dan bagi saya klinik kecantikan adalah ini istri saya representasi dari sebuah kecantikan. Dan akhirnya ya kita cobalah wujudkan mimpi itu agar itu tadi, pertama memang ini adalah bidang yang dia cintai, dan juga kalau untuk dia ingin treatment kapan aja, anytime, bisa kapan aja dibantu dong ya. Ya siap dibantu kapan aja. Kecuali ya nanti maksudnya walaupun sebenarnya sampai sekarang pun aku masih tetap membujuk untuk bisa treatment, tapi kan nggak boleh. Nah kalau Dede sendiri perbedaan dari yang hamil kedua dengan ketiga, perbedaannya apa sih untuk ngidamnya? Apa ini yang paling wah gitu ngidamnya yang macam-macam atau gimana? Yang ambil kedua ngidamnya villa, ambil ketiga ngidamnya klinik. Alhamdulillah semuanya terwujud Ya, ya kan? Alhamdulillah. Jadi aku teh udah sesimpel itu, lubah hayang. Banyak mau. Tapi kalau tadi kan dia lagi ambil sekarang, mungkin ada treatment khusus gitu nggak sih? Kayak nggak boleh pakai skincare atau Betul. Sebenarnya kalau untuk skincare sendiri, sebenarnya kalau untuk ibu hamil ada yang aman, ya. Jadi memang ada yang aman, ada yang tidak aman. Tapi kalau misalnya untuk ibu hamil, biasanya kita pakai skincare yang aman. Itu satu. Yang kedua paling penting saat ini ibu hamil tidak disarankan untuk treatment yang lebih ekstrim. Paling kita coba paling di rumah hanya seperti facial itu masih oke. ada jerawat gitu dan satu gitu apa ini lagi jerawatan banget. Oh iya, hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan, terus emosinya agak kurang bagus juga, agak kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Kalau boleh tahu sekarang udah Banyak banget kalau di sini ya. Salah satunya ya orang-orang yang ada di sini yang lagi berduduk. Ya dimarah-marahin apapun, padahal ngomongnya baik-baik. Ini konflik ini masuknya diskusi ya, selalu di bridgingin begitu. Karena takut akunya yang salah paham. Bukan Lesti Kejora itu nggak pernah marah ya? Kata siapa? Kata netizen. Apa itu kan kata netizen. Mana ada manusia yang nggak pernah marah? Ada Lesti Kejora. Sama dia, makanya sering kena marah ya, makanya. gimana cara dia yang marahnya nggak terlalu banyak lebih suka ada. Enggak lah, kalau dia kan ya namanya gitu, wajar lah kan kondisi nggak stabil disebabkan dia sama juga ada faktor sama hormon bikin jadi ya kita maklumin aja lah, maklumin sama dia bercanda atau juga sebagai kemudian nih aku lupa. Nggak berhenti, tapi aku kalau udah ngomel tuh nggak berhenti. Tapi sekarang udah berapa minggu sih usia kehamilannya mungkin teh? Sekarang bawin ya segitu lah pokoknya. Kirain mau ngecek. Ya ini mau, jadi mau ngecek. Udah pokoknya segitulah. Mungkin 2 bulan Kira-kira aja lah. Lagi mau ngecek. mungkin 2 bulanan kah? Oh enggak
udah jalan 6 ini. Udah 6, tapi tidak terlihat ya karena mungkin dari kecil kali ya. Masih asik masih Cuman apa? Sekarang masih asik karena stok asinya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada apa namanya nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi terus asinya masih bisa ya nggak apa-apa. Dan kodarullahnya stok asinya memang waktu pada saat hamil udah alhamdulillah masya Allah banyak stok asinya. Ini Jadi sampai saat ini masih asik. segini aja bisa. Enggak. Itu kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. Kebobolan. Tapi Kak Bilar, ini kan bisa dibilang jarak antara anak yang kedua dengan sekarang calon yang ketiga kan agak berdekatan ya. Itu mungkin cara kalian Kita yang soal kehamilan nggak bukan? Dia ada balik yang ke lain. klinik yuk. Udah tadi kehamilan udah dijawab. Ya, Klinik lagi yuk. Gitu. Satu. ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah, dokter kalau di dokter dalam lampu hijau udah netizen nggak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman ya udah kita kira jalan. Jadi nggak usah khawatir karena banyak banget keseliuran orang yang khawatir aman kan dokter ini kan tinggal berdekatan jarak segala macam. Udah tenang aja. Didoain Tenang aja, aja. doain aja untuk kenyamanan insya Allah aman. Dokter udah ngasih lampu hijau untuk Dan selalu dalam kontrol dokter. iya kita tetap konsultasi rutin. Kita tetap tanya-tanya sama dokter mengenai keselamatan dan keamanan dan juga untuk nanti ini nggak capek nggak bundanya, tenang aja insya Allah kita ada yang jagain juga ya bun ya. Tuh. Orang dokter aja mau jagain kok sama anak Kalau juga. kata perawat yang dari lesbian sekarang lagi hamil mungkin ada nggak sih ya asli jerawatnya sendiri? Untuk saat ini karena si dedenya lagi hamil, kita tidak boleh tindakan yang sudah terlalu saja, tindakan-tindakan yang itu dari sisi kehamilan sendiri. Paling itu sebenarnya paling kita bisa tanya tindakan ini sebenarnya facial dulu, dia paling itu lebih dahulu selebihnya setelah dia Tapi mungkin ada mau bikin klinik lagi di tempat lain situ nggak sih mungkin atau di Batu bicara satu ini memang Iya, bentar. Ya, biar ngomong. Ya, makasih. Mungkin sedikit menambahkan tadi kan estetik, slimming, sama wellness. Saya mau menjelaskan sedikit tentang wellness-nya. Wellness ini kan secara holistik ya, keseluruhan kesehatan, gaya hidup, pola makan, pola tidur, semuanya lah. Itu termasuk dalam satu bahasanya wellness. Jadi sebenarnya estetik ini, slimming ini adalah menjadi bagian dari wellness ini sendiri. Jadi semuanya itu kita, apalagi anak-anak Gen Z sekarang, memang arahnya itu gaya hidupnya, pola hidupnya sudah aware terhadap wellness. Jadi estetik ini bukan hanya untuk kecantikan tapi juga sudah menjadi suatu kebutuhan. Kayak sekarang fenomena main padel itu juga termasuk olahraga yang wellness gitu. Jadi kita melihat di sisi bisnisnya di situ ya. Potensi bisnis untuk pengembangan wellness ini sangat besar sekali, apalagi di Indonesia lagi berkembang pesat. Bisa dibilang ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Ya kalau bisa dibilang ini industri wellness termasuk di Indonesia. Kemudian untuk pengembangan ke depan, ya kita insya Allah akan terus berkembang ya. Kita maunya semuanya usaha pasti maunya berkembang, bisa lebih besar. Ya itu tadi impact-nya kan bisa menambah membuka lapangan kerja lebih banyak. Tapi pelan-pelan lah, kita step by step, kan? Kita nggak mau terburu-buru karena menyangkut dengan pelayanan. Jadi pelayanan ini kan nggak bisa sembarangan, nggak bisa terburu-buru. Beda dengan F&B, misalnya bisa cepat. Kalau untuk pelayanan, kayak untuk dokternya aja kita butuh waktu ya.
cocokkan lah. cocokkan dengan dokternya, cocokkan gitu. Mungkin itu. Ingat ya wellness ya, bukan melodar bro. Wellness ya. Kalau untuk harga sendiri kan pasti bersaing ya. Nah mungkin kalau di klinik ini mungkin harus seperti apa? Keunggulannya Kalau seperti untuk apa? harga kita sebenarnya normal-normal aja ya, standar-standar aja normal. Bahkan untuk menambahkan sedikit loh, untuk di daerah sini, ya kita pede lah bahwa harga yang kita tawarkan itu harga yang lebih ekonomis, tapi ya affordable lah, tapi kualitasnya terbukti lah. Anda bisa langsung coba, bisa langsung buktikan sendiri nanti di daerah Kemang mana bang? Namanya Kemang Raya, atau boleh langsung cek aja di Google Lash Clinic, di situ udah langsung tercantum alamatnya, bisa langsung datang, langsung mampir, tanya-tanya sama dokternya, kalau kurang yakin konsultasi dulu atau segala macamnya, dan kalau pun sudah yakin boleh langsung treatment di sini. Ya, harga ekonomis tapi pelayanan bintang 5. Harga kaki 5, Harga kelima ya, pelayanan bintang 5. nice. Insyaallah. Pada bintang 7 puyeng. Nice. Sekarang semakin tambah pinter ya kan. Pendidikan kalian berdua mungkin seperti apa sih? Kita semakin pinter, semakin cerdas ya. Karena kita selalu kasih dia ikan kot, terakhir. omega, ikan gabus. Satu terakhir. Iya, karena ini abang semua yang mengkonsepin. Bahkan pernikahan kita tuh saat itu abang yang mengkonsepin semuanya. Abang yang nyari keluar rundown-nya segala macam. Abang itu masya Allah cerdas. Cuma satu, dia waktu itu nggak sempat kita undang nikah kita. Terakhir harapannya mungkin harapannya nih. Buat klinik ya. Buat klinik. Ayo, buat klinik kan buat klinik jangan main. Satu harapannya. Harapan dan dari kita sih semoga Les Clinic ini selalu tumbuh dan berkembang. Semoga cabangnya banyak di mana-mana sampai ke luar kota. Semoga ada cabangnya. Ya, kalau harapan dari saya mudah-mudahan ini bisnis berjalan sukses, terhindar dari orang-orang yang berniat buruk terhadap usaha kami ini, dan saya sebagai kader dokter semakin berkembang. Di tiap kota ada outletnya nanti, insya Allah, sehingga akan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, dan Lash Clinic bisa menjadi pilihan nomor 1 untuk orang-orang melakukan treatment atau perawatan. Karena perawatan itu sekarang bukan hanya sekedar kebutuhan secondary atau tersier, tapi udah menjadi kebutuhan primer sekarang, primary. Apalagi dari public figure gitu pentingnya menjaga penampilan gitu ya. Harus penting karena penting banget karena kan maksudnya selain ada hal lain yang kita mesti jaga, juga penampilan kita juga mesti dijaga, terkhusus sih wajah kita gitu ya.